dari saya, Pendeta Vincent Banjarnahor, bekerja di institusi pendidikan ITUS Jakarta Barat. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB, suatu acara pemberitaan firman bagi warga GPIB dan umat Kristiani dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu hati, berdoa meminta bimbingan Roh Kudus agar firman yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dimampukan untuk melaksanakannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan yang baik untuk kami pakai merenungkan firman Tuhan, landasan kehidupan kami. Kami mau firman yang akan kami dengarkan bersama-sama, Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk memahaminya dengan baik, agar kami dapat berjalan seiring dan seirama dengan rancangan Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, beberapa tahun yang lalu saya menemukan kisah tentang seorang wanita Kristiani berusia 72 tahun yang buta. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ia selalu berpakaian rapi. Rambutnya selalu tersisir rapi dan ia berdandan dengan sangat cantik. Setiap pagi ia menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Setelah suaminya meninggal pada usia 75 tahun, wanita itu merasa perlu pindah ke Pantai Werda supaya mendapatkan perawatan yang layak. Pada hari kepindahannya itu, seorang tetangga yang baik hati mengantarkannya ke Pantai Werda dan menuntunnya menuju ruang tunggu di mana mereka bisa duduk dengan santai. Karena kabarnya belum disiapkan, maka ia menunggu di ruang tunggu dengan sabar selama beberapa jam. Akhirnya, seorang petugas datang menjemputnya. Ia tersenyum manis sembari mengarahkan alat bantu jalan yang ia pakai menuju tempat yang sudah dipersiapkan. Petugas itu menggambarkan keadaan kamarnya kepadanya dan mengatakan tentang situasi kamar, termasuk gorden-gorden yang baru yang dipasang di jendela kamarnya. Saya menyukainya
Sahut wanita buta itu. Tetapi Bu, Ibu kan belum melihat kamar itu, sahut petugas. Hal itu tidak ada pengaruhnya bagi saya, timpalnya. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak. Hal itu tidak tergantung pada bagaimana penataan kamar saya. Itu tergantung bagaimana saya menata pikiran saya. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, tema kita hari ini adalah bersukacitalah. Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Jika ingin mendapatkan sukacita, mari kita bersama-sama menata pikiran terhadap apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, konteks bersukacita ini akan lebih jelas jika kita dapat memahami Filipi 4 ayat 4-7 dengan baik dan benar. Sebagai seorang pendiri jemaat Filipi, Paulus memiliki hubungan yang sangat baik, dan itu dapat dilihat dari kepedulian jemaat menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan finansial terhadap pelayanannya. Namun, ada juga beberapa jemaat yang kurang menaruh simpati terhadap Paulus, sehingga berimbas terhadap tidak sehati dan sepikirnya mereka dalam pelayanan. Hal ini pula yang membuat Paulus mengirim nasihat yang tegas dari penjara, sebagaimana yang sudah kita baca saat ini. Sehingga benih perpecahan tidak sampai memasuki ranah iman kepada Yesus Kristus. Katakanlah perdebatan Euodia dan Sintike seputar masalah-masalah praktis, perbedaan pendapat dan perasaan yang masing-masing ingin menonjolkan kepentingan sendiri dan berharap mendapatkan pujian dari warga jemaat Filipi. Merupakan pemahaman yang sangat dangkal dan ajarkan supaya sehati sepikir, menjaga perasaan, hidup dalam kasih, dan bukan saling menyanggah bahkan menentang, melainkan saling membantu. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus di dalam pembacaan kita ini mengangkat pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang baru dipenjara ataupun yang harus dipenjara oleh karena Injil yang disampaikannya. Akan tetapi dalam penderitaan ia tetap masih dapat bersukacita karena Injil itu mampu mengubah banyak orang yang ada di dalam penjara. Mereka menjadi percaya setelah mendengar Injil itu. Dalam penjelasan berikutnya, ia juga mengangkat tokoh sentral orang percaya, yaitu Kristus, yang patut diteladani jemaat. Yesus harus mengalami penderitaan sebelum akhirnya ditinggikan oleh Allah. Ini menjadi penghiburan bagi jemaat, bahwa jika mereka hidup dalam kesetiaan pada Allah, maka mereka juga akan ditinggikan. Berikutnya, Timotius rela memberi diri menjadi pemberita Injil demi Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, akibat perselisihan ini
bisa saja pertumbuhan jemaat menjadi terhambat. Paulus melihat penyebab dari semua itu adalah kurangnya rasa rendah hati dan semangat bersekutu dalam jemaat. Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan dan berjeri lelah dalam melayani. Mengapa demikian? Karena kita punya dasar yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jangan fokus pada besarnya masalah atau situasi yang ada di sekeliling kita, melainkan arahkan mata kita kepada Tuhan yang berjanji tak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, meskipun banyak anggapan mengatakan bahwa anjuran ini tidak realistis dan mustahil untuk dilakukan, tetapi perintah ini dianjurkan oleh orang dalam posisi menderita karena pelayanan yang digumulinya. Menurut Paulus, sukacita yang dimaksud tidak dikaitkan dengan keadaan, tetapi dikaitkan dengan Kristus sebagai tujuan pelayanan itu. Setiap pelayan Tuhan harus mengubah gaya hidup, mengubah pola pikir yang tadinya gaya bicara kasar menjadi lemah lembut. Tadinya pelayanan ini untuk diri sendiri, sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan bukan untuk dipertontonkan, tetapi untuk dijalankan. Sebab sukacita tidak dapat diperoleh dengan cara-cara kedagingan. Pahamilah, sukacita kedagingan mengacu pada situasi yang menyenangkan. Bila situasi tidak mengenakan, maka rasa sukacita pun raib seketika itu. Yang tinggal hanya rasa sedih, muram, kecewa, marah. Tetapi sukacita dalam pelayanan adalah dalam situasi kapanpun, dimanapun ia mampu memberitakan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saat ini semua orang mengakui kalau situasi semakin sulit. Tidak ada yang tahu pasti apakah nantinya semakin membaik atau justru semakin sulit. Namun demikian, kita tidak perlu menggelisah dan takut, sebab Kristus sebagai pusat pemberitaan pelayanan gereja memiliki hubungan yang sangat dekat dengan umatnya. Dia hadir dalam setiap bentuk pelayanan yang kita tekuni. Realitas kedekatan inilah yang membuat kita terus bersukacita, berbuat baik, dan berdoa. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi ia ada dalam kontrol Kristus. Maka sekali lagi, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bekerjalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan tekunilah tugas pelayanan itu dengan sukacita. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersukacita atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah pelayanan yang serba membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan juga hal-hal yang terkait dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tahu Tuhan,
Kami harus melayani Engkau. Kami harus memberitakan firman itu dengan baik dan benar, tanpa melihat situasi apapun. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Tuhan, pada pagi hari ini, di tengah-tengah kegiatan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, kami berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka lakukan, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah mereka rancang dapat mereka tekuni, menghasilkan berkat, dan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Kristus mengasihi dan menyayangi mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di desa, yang ada di pelosok, yang ada di tempat-tempat yang membuat mereka rindu untuk mendapatkan penerangan, rindu untuk mendapatkan hubungan komunikasi yang baik, rindu terhadap fasilitas-fasilitas yang pada saat ini mereka belum dapatkan. Bapa di surga, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Kristus, sehingga segala sesuatunya tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk terus menekuni pelayanan, untuk terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, berikan kepada bangsa dan negara kami untuk dapat senantiasa memikirkan yang terbaik, sehingga kami terbebas dari belenggu kekhawatiran, belenggu ketidakpastian. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya yang ada di dunia ini di dalam kontrol kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.